Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kias. Al-qiyasi fi istilahil usuliyin. Kias menurut ahli usul fikih adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus yang ada nas hukumnya, karena terdapat persamaan antara dua kasus tersebut dalam ilat hukumnya. Kalau ada nas yang menunjukkan tentang hukum dan ilatnya sudah diketahui, kemudian ada kasus yang tidak ada, kalau ada nas yang menunjukkan tentang hukum yang sudah ada dalilnya atau ilatnya sudah diketahui, kemudian ada kasus yang lain yang ada kesamaan dengan kasus tersebut, maka yang tidak ada dalilnya itu bisa diambil dari yang ada dalilnya. Contoh hukum yang tidak ada dalilnya dikiaskan dengan hukum yang ada dalilnya. Pertama, hukum khamar. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa khamar itu haram. Intinya itu apa? Intinya hukum khamar itu diharamkan karena memabukkan. Jadi segala sesuatu yang dicampurkan ke minuman, maka hukumnya sama dengan hukum khamar. Kedua, ahli waris yang pewaris tidak bisa mewarisi seorang pembunuh. Intinya di sini orang yang ahli waris yang pembunuh atau membunuh pewaris tidak bisa mendapatkan warisan karena penyegeraan sesuatu yang bukan pada waktunya agar warisan cepat dibagi. Yang ada dalilnya itu warisan orang yang membunuh yang punya warisan tidak bisa mendapatkan warisan. Bagaimana hukumnya dengan orang yang wasiat? Maka kemudian dia memberikan wasiat itu tidak boleh melebihi dari 1/3 hartanya. Hukumnya sama dengan hukum waris. Dalilnya tidak ada, tetapi nasnya sama. Ketiga, berjual beli di waktu adzan sholat Jumat. Ilatnya di sini dijual beli dilarang, tetapi ada yang berpendapat makruh dan ada juga yang berpendapat haram. Yang dilarang bagaimana kalau hukum sewa menyewa dan pegadaian, maka dengan harusnya itu sama dengan hukum jual beli. Keempat, kertas yang ditandatangani untuk surat perjanjian. Kelima, mencari mencuri antara harta anak atau orang tua atau suami atau istri, atau penjelasannya harta anak mencuri harta ibunya mencuri harta anaknya, atau suami mencuri harta istrinya dan istrinya mencuri harta suaminya. Di dalam hukum Islam itu tidak dituntut, tetapi di dalam hukum negara baru bisa digunakan. Memakai barang tanpa izin orangnya atau disebut godok, itu artinya sama dengan hukum memakai barang orang lain tanpa izin, itu namanya godok. Hukumnya haram. Godok itu boleh jika kita berkeyakinan bahwa orang yang punya barang itu tahu pasti mengizinkan. Yang dilarang bagaimana kalau hukumnya saat menyewa rumah, gadai atau kredit, sama saja hukumnya dengan hukum jual beli. Karena sewa menyewa atau pegadaian maupun perkreditan, mereka bisa melalaikan waktu sholat Jumat, maka hukumnya sama seperti jual beli ketika adzan sholat Jumat. Dan mencuri harta anak atau orang tua, suami dan istri, dan jelasnya anak mencuri harta orang tua dan orang tua mencuri harta anak, suami mencuri harta istri atau istri mencuri harta suami. Di dalam hukum Islam tidak bisa dituntut hukum kecuali hukumnya negara. Demikian penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.